Saya yakin remaja-remaja zaman sekarang sudah tahu dong dengan game yang namanya GTA. Dimana di masa kecilnya dia rela antri berjam-jam di tempat PS demi memainkan game itu. Dan beberapa hari yang lalu, saya pun kembali bersemangat setelah melihat Rockstar merilis trailer GTA 6. Dan jarak rilis antara GTA 5 dan GTA 6 itu adalah 12 tahun. Dimana nggak antusias kan para warga? Tapi karena GTA 6 ini akan dirilis pada tahun 2025 nanti, makanya kita hanya akan membahas kisah nyata perjalanan kesuksesan dan kontroversi yang pernah dilakukan oleh Rockstar saat merilis GTA San Andreas, yang juga tidak kalah menarik untuk kita ceritakan di sini. Kenapa menarik? Ya jelas menarik lah, karena Rockstar ini selalu sukses, tapi di saat yang bersamaan selalu diterpa permasalahan. Entah itu ada adegan tidak senonoh yang bocor, kena tuntutan lah, masalah inilah, masalah itu, dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu, siapkan tisunya dan putar intronya. Sebelumnya, kita kenalan dulu dengan pendiri Rockstar, yaitu Sam Houser. Awalnya, GTA pertama dirilis dengan format 2 dimensi. GTA 1 dirilis pada tahun 1997 untuk PlayStation 1, PC, dan juga Game Boy Color. Color? Nggak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Nah, Rockstar sempat merilis GTA lain dengan format yang sama, yaitu 2 dimensi. Tapi ini pun sebenarnya sudah lumayan laris lah. Nah, pada tahun 2001 terjadi gebrakan baru, di mana mereka merilis GTA 3, dan di sini sudah 3 dimensi, dirilis di PS2, PC, dan sebagainya. Menurut penikmat game ini sudah sangat luar biasa, karena mereka bisa melakukan banyak hal dengan gerakan yang sangat mulus. Soalnya kan bukan 2 dimensi. Tidak butuh waktu lama, game ini langsung diserbu oleh pecinta game dan juga tukang rental PS. Melihat antusiasme warga yang begitu besar, Rockstar langsung gercep membuat game GTA Vice City yang berlatar di Miami. Game ini dinilai lebih realistis lagi karena menampilkan suasana kota yang lebih beragam, NPC-nya lebih interaktif, dan lain-lain sebagainya. GTA Vice City pun resmi dirilis pada tahun 2002. Sam Houser cuma duduk di depan TV sambil menonton berita penjualan game Vice City yang diperebutkan oleh banyak pembeli. Bahkan mereka rela antri lama demi game ini. Tiba-tiba adiknya yang bernama Dan Houser memberikan kabar yang mengejutkan. Dia memperlihatkan data penjualan game GTA Vice City mencapai 1 juta kopi hanya dalam waktu 1 hari saja. Waduh, seneng banget dong mereka sampai lompat-lompat itu. Tapi bukannya syukuran, Sam malah lanjut menginginkan sebuah game yang lebih sukses lagi. Mereka langsung memikirkan GTA San Andreas yang berlatar di Los Angeles. Di sini Rockstar benar-benar berniat untuk bikin game serealistis mungkin. Padahal kan saat itu GTA Vice City saja sudah jauh lebih bagus dari ekspektasi para gamers. Tapi Rockstar mau yang lebih bagus dari itu. Rencananya, GTA San Andreas akan menambahkan fitur-fitur yang sangat-sangat penting seperti berpacaran, berolahraga, membeli rumah, memodif bengkel di mobil, memodif mobil di bengkel. Juga bisa bekerja seperti orang asli di dunia nyata. Tidak lupa ditambahkan pula dengan misi-misi sampingan yang menurut saya malah membuat pemainnya jadi nggak fokus menjalankan misi utama. Bukannya menjalankan misi, malah lebih banyak buang-buang waktu untuk keliling ke sana kemari. Ya nggak sih? Nah, di saat Sam dan kawan-kawannya lagi sibuk-sibuknya merancang GTA San Andreas ini, di Alabama ada seorang remaja yang bernama Devin Moore. Dia sedang asik main game GTA Vice City. Saking serunya, dia seakan sudah lupa dengan dunia luar. Dia tidak pernah lagi tuh main dende-dende bersama teman-temannya. Pokoknya waktu adalah game. Dia sudah menganggap hidupnya adalah sebuah game. Sampai-sampai pada Juni 2003 dia benar-benar mencuri mobil layaknya di dalam game. Dia pun muter-muter gak jelas. Tidak butuh waktu lama polisi berhasil menangkapnya. Dia coba tuh cheat Isaac Me. Kok nggak hilang polisinya? Oh ya, polisi asli. Anjay. Nggak tahu gimana ya, mungkin karena polisinya menganggap dia ini cuma seorang remaja, polisinya pun lengah. Di saat itu dengan gesitnya, Devin mengambil senjata api milik polisi dan mengedor 2 polisi di tempat itu.
Dia berhasil kabur dari kantor polisi dan dia mencuri mobil polisi, kemudian muter-muter lagi di situ. Walaupun beberapa saat kemudian polisi lain berhasil mengamankannya. Nah, di sini dia benar-benar diinterogasi nih. Kenapa lu sampai tega melakukan hal ini? Dengan entengnya Devin menjawab, hidup ini seperti video game. Terkadang orang-orang harus mati. Wah, bahaya nih kalau pikirannya kayak begini. Kenapa nggak main game Zuma aja sih lu? Di tempat lain, Sam dan Dan melakukan observasi di Los Angeles. Mereka keliling melihat bagaimana kondisi masyarakat, bagaimana kendaraannya, dan lain-lain sebagainya. Di saat lagi jalan-jalan, mereka dihampiri oleh ketua geng. Awalnya dia mau adu kekuatan, tapi saat Sam bilang bahwa dia mau observasi untuk proyek GTA selanjutnya, ketua geng ini langsung kagum. Yang bener bro, gua ngefans parah tuh sama GTA. Nggak nanya, langsung tuh ketua gengnya jadi so asik dan mengajak Sam dan kawan-kawan untuk keliling-keliling kota Los Angeles. Di tempat lain lagi, ada seorang pengacara yang bernama Jack Thompson. Dia mendengar berita bahwa ada 2 polisi yang didor oleh remaja karena ketagihan main GTA. Si Jack langsung mendatangi Devin dan mewawancarainya. Di sini Devin mengaku bahwa dia seperti tidak sadar melakukan semua hal itu. Awalnya dia cuma main game aja tuh. Di sini si Jack menawarkan diri kepada Devin untuk menjadi pengacaranya. Sebenarnya saya juga bingung sih, ini apa maksud dan tujuannya si Jack untuk menjadi pengacara si Devin. Balik lagi ke Sam. Setelah pulang dari Los Angeles, Sam memutuskan nama GTA selanjutnya adalah GTA San Andreas. Karakter utamanya adalah Carl Johnson atau biasa disingkat CJ. CJ, kita mah di sini kenalnya Ucok. Iya deh. Nah, agar hidupnya CJ ini tidak terlalu hambar, Sam ingin menambahkan pacar untuk CJ. Namanya adalah Dennis. Tunggu dulu. Bukannya Dennis itu temannya si siapa itu? Bukan Dennis yang itu, woy. Kali ini Dennisnya cewek. Di sini Sam ingin GTA San Andreas sangat realistis. Sampai-sampai dia minta di game itu ada adegan bercocok tanam bersama Dennis di dalam kamar. Atau mereka menyebutnya dengan adegan hot coffee alias kopi panas. Teman-temannya merasa bahwa adegan ini sudah terlalu berlebihan untuk ditambahkan. Tapi Sam bersikeras dan berkata, ini kan hanya game. Segala hal bisa dilakukan di dalam game, di mana di dunia nyata tentu tidak sebebas itu kan. Akhirnya, mau tidak mau, mereka menganggukkan kepala dan berusaha keras untuk mewujudkannya. Nah, di tempat lain, Jack sebagai pengacaranya Devin malah mencoba juga main GTA. Seru juga rupanya. Sampai nggak kerasa udah 3 jam main. Setelah main, dia menyimpulkan bahwa GTA ini tidak cocok dimainkan oleh anak-anak karena banyak adegan kekerasan, perampokan, tembak-tembakan, dan lain-lain sebagainya, dan ini benar-benar nggak bisa dibiarkan. Mang, nambah 1 jam lagi dong. Entah apa motivasinya, Jack langsung mendatangi keluarga korban yang telah didor oleh Devin. Kurang lebih si Jack ngomong kayak begini, kita harus minta ganti rugi ke Rockstar karena gara-gara game GTA-nya seorang remaja menjadi terhipnotis untuk menghabisi nyawa orang lain. Jack pun ngomong ke media bahwa dia menuntut ganti rugi kepada Rockstar sebanyak $600 juta. Salah satu tim Rockstar yang mendengar berita itu langsung menelpon bosnya. Halo bos, kayaknya kita dapat masalah nih. Masalah apa sih? Nanti aja dibahas yang itu. Yang jelas proyek adegan kopi panasnya sudah rampung kan? Iya bos, sudah rampung nih, tapi kayaknya sekarang kita tidak bisa terlalu vulgar bos. Tim Rockstar langsung ngumpul dan menyalakan TV. Di TV ada Jack yang lagi ngomong bahwa GTA adalah game yang terlalu banyak adegan kekerasan di dalamnya dan gak cocok dimainkan oleh anak-anak. Tapi menurut Sam dan kawan-kawan, ini kan hanyalah sebuah game, hanya sekedar hiburan yang sama sekali tidak untuk dilakukan di dunia nyata. Lagian siapa sih orang yang setelah main game langsung mempraktekannya di dunia nyata? Emang ada? Mendengar hal itu, si Jack langsung menyahut dari dalam televisi. Itu si Devin contohnya. Setelah mendengar tuntutan dari Jack yang begitu besar, tim Rockstar menjadi pusing. Tapi Rockstar juga segera mengambil pengacara terkenal untuk melawan tuntutan itu. Setelah Jack tampil di TV dan mengatakan bahwa GTA tidak aman, malah dia lagi yang tidak aman. Soalnya, Jack langsung mendapatkan banyak kecaman dari para fans GTA. Sementara itu, Sam dan tim Rockstar berusaha untuk lebih fokus pada gamenya. Dia kerja lembur bagai kuda untuk mewujudkan GTA San Andreas. Dia tetap ingin merilis GTA dengan adegan kopi panas itu, atau Rockstar menyebutnya dengan hot coffee. Tapi apa hubungannya bercocok tanam dengan kopi panas?
kok dikasih nama kopi panas? Ya disebut begitu karena di dalam adegan ini, setelah pulang dari kencan dengan pacarnya si J, maka sang pacar akan memanggil si J untuk masuk ke dalam rumahnya untuk minum kopi. Ya cuma minum kopi kok, tapi sambil gelut. Sayangnya hal ini tentu tidak bisa dimasukkan seenak jidat ke dalam game, karena ada pihak yang mengawasi dan memberikan rating terhadap game. Siapa tuh? Dia adalah ESRB alias Entertainment Software Rating Board. Jika gamenya terlalu vulgar, maka bisa dikasih rating AO alias Adult Only. Jadi hanya orang dewasa saja yang bisa memainkan game tersebut. Sementara itu, GTA kan 80%-nya dimainkan oleh remaja dan anak-anak. Dan kalau sampai adegan kopi panas ini tidak dihilangkan, maka dia akan diberikan rating dewasa oleh ESRB. Dan Rockstar akan kehilangan 80% penjualan game. Yang ujung-ujungnya Rockstar tidak akan pernah mencapai target penjualannya. Di sini mereka mulai berpikir, menimbang-nimbang lagi, dan akhirnya diputuskan bahwa adegan kopi panas harus dipotong dari game GTA. ESRB pun tidak jadi memberikan rating dewasa ke game GTA San Andreas, dan GTA San Andreas pun bisa dijual bebas di pasaran. Sementara itu di tempat lain, si Jack malah sedang sibuk-sibuknya tuh mengurusin persidangan. Dia mengurus kasus pengaruh game GTA terhadap pengedoran yang dilakukan oleh Devin. Namun sayang sekali, argumen Jack Thompson kurang kuat, sehingga tidak terbukti bahwa GTA menjadi penyebab Devin bertindak sesuka hati. Kasusnya pun ditutup dan Jack sangat-sangat kecewa terhadap hakim. Kali ini Rockstar yang menang. Lagi kecewa kan nih, tiba-tiba Jack mendapatkan telepon bahwa izin pengacaranya telah dicabut. Anjay, makin sakit hati kan si Jack ini. Lagi terpuruk-terpuruknya, lagi pusing-pusingnya di dalam rumah, tiba-tiba rumahnya si Jack malah dilempari batako sama anak kompleks. Katanya anak-anak ini kesal sama Jack karena mempersoalkan game kesayangan mereka. Bahkan anaknya Jack seringkali diejek-ejek sama temennya gara-gara kelakuan bapaknya. "Bapak kamu Jack Thompson ya?" Bapaknya kena, anaknya juga kena, istrinya juga kena di rumah. Dimana istrinya mengaku mendapatkan telepon ancaman dari orang yang tidak dikenal. Padahal di titik ini kan Rockstar sudah menang di pengadilan. Masalah Rockstar dan Jack sudah selesai, tapi orang-orang masih aja kesel sama si Jack. Daripada ngurusin si Jack, Sam lebih berfokus pada gamenya. Dia ingin GTA San Andreas dirilis secepat mungkin. Jadi semuanya sudah dibuat tuh di sini. Adegan-adegannya disempurnakan. Tapi jangan lupa ya, adegan kopi panasnya tentunya sudah dipotong oleh mereka. Game ini pun didaftarkan sebagai game bukan rating dewasa alias rating M. GTA San Andreas pun dirilis pada Maret 2005. Siapa sangka penjualannya meledak sampai 12 juta unit. GTA San Andreas langsung berada di puncak game dengan penjualan terbanyak di dunia di PlayStation 2. Para pemain benar-benar antusias menyambut game ini dan langsung puas memainkannya. Wah, rasa-rasanya Rockstar sudah berada di puncak kejayaannya ya. Oh tidak, ternyata ada masalah besar tak terduga yang muncul ke permukaan. Apaan tuh? Jadi ceritanya begini, pada Juni 2005 ada seorang programmer atau bisa dikata seorang modder. Tunggu, apa itu modder? Sederhananya begini, modder itu bisa kita sebut sebagai orang yang bisa memodifikasi game. Modder ya, bukan ibu. Lu pasti sering kan dengar kata mod game, modifikasi game. Makanya game ini pun banyak mod-mod yang di luar dugaan. Nah, kebetulan tuh ada modder asal Belanda bernama Patrick Wildenborg. Gak sengaja dia menemukan kode-kode aneh pada GTA San Andreas. Dia telusuri lebih jauh dan ternyata kode-kode itu menuntunnya pada adegan kopi panas, lengkap pula dengan animasinya. Merasa ini adalah penemuan yang tidak ada orang lain yang tahu, Patrick langsung menyebarkannya ke internet. And boom, langsung viral tuh kemana-mana. Langsung tuh banyak yang protes. Kok bisa game yang di dalam ratingnya katanya tidak ada konten dewasa, malah tersembunyi konten kopi panas? Di kantornya Sam kaget bukan main. Loh kok bisa adegan itu tidak terhapus? Untuk menepis tuduhan miring ini, temennya Sam awalnya ingin menyalahkan modder dan berkata itu bukan Rockstar yang bikin, modder lah yang buat sendiri itu. Patrick langsung dicecar oleh wartawan. Tapi dengan jujurnya Patrick berkata bahwa saya ini memang modder, tapi adegan itu memang sudah ada di dalam gamenya, cuma tersembunyi. Kalau nggak percaya, riset aja sendiri. Setelah dipikir-pikir lagi, Rockstar tidak ingin menyakiti perasaan para modder yang juga adalah fans berat dari GTA. Dan GTA bisa berkembang pesat seperti itu berkat adanya modder. Maka dari itu, Rockstar pun semakin bingung harus bagaimana. Mereka nggak jadi menuduh modder.
Di internal Rockstar sendiri mereka berdebat. Kenapa lu tidak hapus itu kode kopi panas dari dalam game? Anu bos, sebenarnya saya sih mau menghapusnya, tapi untuk menghapus kode tersebut secara total rasanya agak sulit. Karena kode ini saling terkait antara satu kode dengan kode lainnya. Kalau satu kode ini dihapus, maka kode lainnya bisa berantakan. Sementara itu si Jack yang sudah menjauh dari Rockstar, melihat Rockstar lagi kena masalah, dia malah balik lagi ke sini. Kali ini dia kembali muncul ke media dan ngomong, Tuh kan gue bilang juga apa, GTA memang nggak cocok dimainkan oleh anak-anak karena ada unsur vulgarnya. mungkin saat ini banyak yang menganggap enteng persoalan ini, tapi saat itu adegan ini menjadi kontroversi yang luar biasa, mengingat bahwa nama Rockstar saat itu sangat-sangatlah besar. Dan masalahnya, game ini kan sudah didaftarkan sebagai game yang ratingnya M, bukan rating dewasa. Saking besarnya permasalahan ini sampai-sampai masuk ke ranah politik di beberapa negara. Hillary Clinton langsung menyerukan untuk membuat regulasi baru terhadap penjualan game di Amerika Serikat. Sementara itu di Australia, penjualan game GTA San Andreas dilarang oleh pemerintah. Bukan hanya Rockstar yang kena batunya, ESRB pun juga kena, sebab mereka dituduh tidak teliti dalam memberikan rating terhadap game. Sam pun disidang, tapi dia tidak diberikan hukuman, cuma diberikan teguran. Mendengar si Sam tidak diberikan hukuman, si Jack emosi lagi kan? Loh kok begitu? Padahal kan gamenya penuh dengan Dahlah, nggak jadilah. Takut rumahku dilempari batu lagi. Berdasarkan kesepakatan hukum, Rockstar harus mengganti semua unit GTA San Andreas yang terlanjur dibeli dengan GTA San Andreas 2.0 yang benar-benar sudah bersih dari adegan kopi panas. Tapi nggak sampai di situ saja, mereka juga tetap harus membayar ganti rugi sebanyak $35 per orang yang sudah membeli GTA San Andreas. Nah langsung tuh muncul 2.676 orang yang minta GTA-nya diganti dengan GTA yang sudah bersih. Jika di total, mereka membayar $96.000 atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Waduh, tapi ikhlaskan saja ya. Belum selesai pak. Apa lagi? ESRB juga merasa dirugikan karena kasus ini. Maka dari itu, ESRB dan Asosiasi Orang Tua dan Guru minta ganti rugi juga sebesar $870.000 atau sekitar 11,3 miliar rupiah. Udah dong pak, apa masih ada tuntutan lain? Ternyata masih banyak tuntutan lain yang jika ditotal mencapai 2,1 triliun rupiah. Bayangkan, 2,1 triliun rupiah harus dibayarkan oleh Rockstar karena adegan kopi panas ini. Dan saat itu benar-benar mengguncang keuangan perusahaan. Mereka benar-benar merasa terpukul karena kasus ini. Tapi alih-alih menyerah, ternyata Rockstar masih bisa bangkit dan bisa lebih hebat lagi dari itu. Dia merilis GTA 4 pada tahun 2008 yang penjualannya mencapai $310 juta dalam satu hari atau sekitar 4,6 triliun rupiah ya. Ya. Wah, anjir, itu uang banyak banget ya. Ya. Lanjut pada tahun 2013, Rockstar merilis lagi GTA 5 yang pendapatannya mencapai $1 miliar atau sekitar 15,6 triliun rupiah hanya dalam waktu 3 hari saja. Dan seingat saya, Rockstar tidak hanya merilis game GTA saja, dia juga sempat merilis RDR 2 dan lain-lain sebagainya. Intinya ya, mereka tidak gampang menyerah dan selalu berusaha mencoba gebrakan-gebrakan baru. Dan semoga saja GTA 6 yang sudah dinanti-nanti selama bertahun-tahun ini akan jauh lebih berhasil lagi dan jauh lebih bagus lagi. Dan jauh lebih realistis lagi. Ya nggak sih? Masih hidup dong. Oh bisa. Terakhir, terima kasih telah menonton dan salam.